Selamat malam, kembali lagi bersama kami malam ini. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Bu Semi dan pamit terakhir dari orang-orang yang tidak ia duga. Bu Semi merupakan seorang penduduk desa yang berada di lereng bukit, suatu jalur pegunungan yang biasa dilalui oleh pendaki. Nuansa desa ini sebenarnya cukup ramai, namun karena posisinya yang merupakan lereng suatu gunung, sehingga membuat akses ke desa ini sedikit rumit. Mayoritas profesi dari penduduk desa ini adalah petani dan peternak. Melimpahnya pakan untuk ternak dan juga suburnya tanah di daerah itu menjadi berkah tersendiri bagi penduduknya. Selain itu, karena viralnya desa tersebut sebagai jalur pendakian menambahkan nilai ekonomis bagi para warganya. Bu Semi termasuk yang diuntungkan karena rumahnya yang berada di pinggiran kampung tepat sebelum memasuki wilayah hutan membuat rumahnya semakin sering dikunjungi oleh pendaki. Entah itu hanya sekedar menyapa atau sekedar numpang istirahat. Sering dilakukan oleh para pendaki yang melalui jalur tersebut. Pegunungan ini sebenarnya belum terlalu lama menjadi jalur pendakian favorit bagi para pendaki, karena sebelum menjadi viral, gunung ini terkenal mistis, sehingga gunung ini tidak diminati sebagai tujuan pendakian. Namun, semakin majunya teknologi membuat keindahan gunung ini terungkap, sehingga membuat gunung ini semakin digemari sebagai tujuan pendakian. Profesi Bu Semi adalah petani, dibantu Pak Tarno sebagai suami yang juga mengembalakan beberapa ekor sapi. Selain itu, Bu Semi juga memiliki 2 orang anak, yaitu Bayu dan Gendis. 2 anak ini masih kecil. Keduanya masih bersekolah di sekolah dasar, sehingga lengkap sudah kebahagiaan dari keluarga kecil Bu Sumi. Pada hari itu, Bu Sumi seperti biasa mempersiapkan diri untuk pergi ke ladang. Tanaman sayur dan palawija yang sedang ia tanam memerlukan beberapa perhatian khusus untuk menjaga kualitas panennya. Ketika Bu Sumi sedang mempersiapkan barang-barangnya, ia dikagetkan dengan datangnya beberapa orang pendaki yang meminta izin untuk beristirahat sebentar sebelum memasuki kawasan hutan. Bu Sumi melihat ada 5 orang. Mereka memperkenalkan diri. Mereka adalah Panji, Adi, Niko, Umi, dan Ayu. Mereka semua berasal dari kota dan merupakan pendaki pemula karena mereka baru pertama kali ini naik gunung. Mereka semua berprofesi sebagai pekerja kantoran dan kebetulan bekerja di satu tempat yang sama. Bu Semi sebenarnya cukup kaget karena waktu itu adalah musim hujan. Sungguh sangat sulit untuk mendaki kawasan tersebut di musim hujan. Itu pun bagi yang sudah berpengalaman. Apalagi mereka baru memperkenalkan diri sebagai pendaki pemula. Melihat hal itu, Bu Semi menyiapkan beberapa minuman hangat
dan rebusan singkong untuk menjamu mereka. Di sini, Bu Semi mulai membuka obrolan tentang rencana pendakian mereka. Karena sebenarnya Bu Semi sedikit khawatir di mana musim yang tidak cocok untuk pembagian, apalagi pendaki pemula, serta kenekatan mereka yang tidak membawa orang yang berpengalaman di jalur pendakian tersebut. Akhirnya, Pak Tarno pulang dari mengembala sapi-sapinya. Di sini, Pak Tarno memperkenalkan diri kepada para pendaki tersebut. Tentu, kelihatan sekali Panji sebagai yang paling vokal, terlihat seperti pemimpin dari kelompok kecil ini. Panji berusaha meyakinkan Pak Tarno dan Bu Semi bahwa mereka akan baik-baik saja karena hanya berencana mendaki sebentar, tidak sampai puncak, lalu kembali. Mereka hanya ingin merasakan sensasi mendaki tanpa perlu pencapaian hingga sampai ke puncak. Di sini meski begitu, Bu Semi dan Pak Tarno sedikit mengkhawatirkan dan juga sebenarnya ingin melarang mereka untuk melanjutkan perjalanan karena benar-benar khawatir tentang mereka. Tapi Panji bersikukuh dan juga dibantu Niko bahwa mereka akan mencari jalur yang aman dan berjanji kepada Bu Semi dan Pak Tarno bila cuaca mulai memburuk, mereka akan segera kembali. Alhasil, karena dirasa mereka bersikukuh untuk melanjutkan perjalanan, Pak Tarno pun hanya berpesan mereka agar sangat hati-hati dan untuk tidak terlalu mempercayai apa yang mereka lihat di gunung tersebut. Satu pesan pada Pak Tarno, bahwa apabila mereka melihat seseorang yang tidak mereka kenal, jangan pernah disapa atau diajak bicara, abaikan dan segera kembali. Mendengar nasihat terakhir dari Pak Tarno ini, mereka berlima hanya terdiam. Umi dan Ayu yang merupakan wanita di kelompok tersebut seperti mulai merasa ketakutan. Namun Niko dibantu oleh Panji berusaha menenangkan mereka. Adi yang dari tadi memang tidak terlalu banyak bicara, seolah merasakan firasat buruk dan ingin membatalkan perjalanannya. Namun Panji berusaha menguatkan Adi agar tetap berangkat. Setelah beristirahat tidak terlalu lama, mereka semua akhirnya bersiap-siap untuk berangkat melanjutkan perjalanan pendakian. Di sini Pak Tarno kembali berpesan, kalian berangkatnya ganjil jumlahnya. Jangan sampai ada yang membuat menjadi genap. Ingat, selalu perhatikan teman kiri kanan kalian. Ucap Pak Tarno tersebut. Setelahnya, mereka berpamitan. Pada waktu itu, meskipun musim penghujan, langit begitu cerah. Pak Tarno dan Bu Semi pun hanya bisa mendoakan para pendaki tersebut. Lalu, beristirahat untuk mempersiapkan aktivitas selanjutnya di sore hari. Setelah mereka tidur, tak berapa lama setelah Pak Tarno dan Bu Semi istirahat, Bayu dan Gendis pulang dari sekolah. Di sini Bu Semi menyiapkan makan untuk mereka berdua, sambil tidak sengaja melihat langit. Bu Semi merasa langit yang tadi cerah, sekarang tiba-tiba mendung. Alhasil, membuat Bu Semi khawatir tentang para pendaki pemula yang berangkat dari rumahnya tadi. Pak Tarno berusaha menenangkan Bu Semi, menyuruh istrinya untuk tidak terlalu cemas dan berdoa saja kepada mereka agar bisa kembali dengan selamat.
Belum selesai menyiapkan makanan, tiba-tiba hujan datang dengan deras. Di sini, Pak Tarno dengan sigap berusaha memasukkan sapi yang tadi diikat di luar rumah ke kandang yang seharusnya. Bu Semi yang melihat bahwa hujan begitu deras mengajak anak-anaknya untuk makan di meja makan. Tak terasa, ternyata waktu sudah mendekati maghrib. Pak Tarno yang basah kuyup akhirnya mandi dan mempersiapkan untuk sholat. Karena rumah Bu Semi masih dekat dengan musola, Pak Tarno berusaha berangkat ke musola meski hujan deras. Karena sudah menjadi kebiasaan, bila sholat maghrib, Pak Tarno selalu menyempatkan untuk sholat di musola bersama warga kampung lainnya. Setelah kepergian Pak Tarno ini, di rumah hanya tersisa 3 orang, yaitu Bayu, Gendis, dan Bu Semi. Hujan yang begitu deras membuat suasana di luar menjadi benar-benar gelap. Tidak ada cahaya lain yang menerangi mereka selain lampu yang ada di dalam rumah. Setelah selesai makan, Bu Semi mengajak kedua anaknya untuk istirahat. Yang dimana di situ tiba-tiba Bu Semi dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Dalam hati Bu Semi, siapa yang bertamu di kondisi hujan deras begini? Apakah ia tidak takut kebasahan? Sebelum Bu Semi membukakan pintu, ia ingin benar-benar yakin bahwa memang benar ada orang di depan yang mengetuk pintunya. Alhasil, setelah itu ada ketukan lagi yang membuat Bu Semi yakin bahwa ketukan ini bukan kesalahan. Ia menyuruh Bayu, putra pertamanya, untuk membukakan pintu. Setelah pintu terbuka, Bu Semi dapat melihat dengan jelas bahwa 5 orang pendaki pemula yang tadi berangkat dari rumahnya berada di depan pintu dalam kondisi yang basah. Meski begitu, Bu Semi benar-benar bersyukur karena bisa melihat mereka kembali dalam keadaan selamat. Bu Semi menyuruh mereka untuk masuk dan mempersiapkan minuman hangat kepada mereka. Namun, mereka tidak mau masuk. Mereka hanya berdiri di depan pintu sambil berkata, "Nggak usah Bu, di sini saja." Bu Semi bersikukuh dan menjawab, "Ya ampun mas, itu loh sampean semua kebasahan, udah masuk aja. Tak buatin minuman hangat sambil ganti pakaian biar kalian gak masuk angin," jawab Bu Semi dengan ramah. Di sini Panji yang memang berada di depan pintu pas hanya tersenyum lalu berkata, "Ndak Bu, ndak usah. Kami di sini cuma mau pamitan pulang. Kami mau melanjut perjalanan. Udah gitu aja Bu. Kami mau makasih kepada Ibu. Tadi udah ngingetin dan ngedoain kami." Sontak Bu Semi kaget karena melihat kondisi hujan yang begitu deras. Mereka masih tetap mau pulang. "Loh nggak apa-apa mas, sampean istirahat di sini aja sampai nanti kondisinya udah baikan, cerah. Lah nanti sampean balik," jawab Bu Semi. Para pendaki itu hanya tersenyum lalu menggelengkan kepala. Di sini terlihat bahwa para pendaki wanita melambaikan tangan kepada anak-anak Bu Semi. Lalu mereka melanjutkan perjalanan pulang. "Loh alah, kasihan sekali mereka, hujan-hujan begini pulang," jawab Bu Semi dalam hati. Setelah itu, tak berapa lama, Bapak pulang dari musola. Pak Tarno segera mendekati Bu Semi, lalu memeluknya dengan erat.
Di sini Pak Tarno meminta Bu Semi untuk duduk, lalu mengajak Bu Semi untuk berbicara. Bu, aku mau ngomong, tapi kamu jangan kaget ya, jawab Pak Tarno. Loh, ngomong aja Pak, nggak apa-apa. Emang kenapa? Pak Tarno menjawab, gini Bu, ini tadi kan Bapak dari musola. Bapak tadi ngobrol sama para tetangga. Ternyata habis ini Bapak harus ikut mereka evakuasi korban pendakian bareng tim SAR sama polisi juga. Ibu gak apa-apa ya Bapak tinggal sendirian, ucap Pak Tarno kepada Bu Semi. Loh alah, iya Pak gak apa-apa. Yang penting mereka baik-baik saja. Yang penting Bapak bisa nolongin mereka. Di sini Pak Tarno sedikit menahan air mata. Bukan Bu, Bapak sama para tetangga mau evakuasi jenazah mereka karena mereka semua meninggal. Di sini Bu Semi kaget, lalu berteriak, "Innalillahi Pak, kasihan mereka." Itu meninggalnya di mana Pak? Pendakiannya lewat jalur mana? Tanya Bu Semi kepada Pak Tarno. Di sini Pak Tarno menjawab, membuat Bu Semi tidak percaya bahwa Bu, yang meninggal adalah 5 orang pendaki tadi. Sebelumnya sempat istirahat di rumah kita. Mereka semua terperosok ketika mendaki waktu hujan, jatuh ke jurang. Dan menurut kabar yang Bapak terima, mereka semua meninggal, Bu. Di sini Bu Semi kaget, tidak percaya. Lalu dia bercerita kepada Pak Tarno. Loh, yang bener Pak, mereka lo barusan dari sini pamit kepada ibu, mereka mau pulang. Di sini Pak Tarno kaget, lalu menjawab, loh, ibu nggak salah lihat? Enggak Pak, jawab Bu Semi. Bu Semi menceritakan bagaimana mereka berpamitan kepada Bu Semi. Pak Tarno yang sedikit heran melihat bahwa memang ada jejak tanah basah di depan rumahnya, sehingga memastikan bahwa memang benar ada orang yang mengetuk depan pintunya. Di sini Pak Tarno hanya bisa mendoakan mereka kalau memang arwah mereka dalam perjalanan pulang.